Mengelola alat pelindung diri APD di tempat kerja. Outline, konsep, dasar hukum, dan peran APD dalam K3, identifikasi bahaya serta penentuan jenis APD, penggunaan, perawatan, dan pengelolaan APD di tempat kerja. Tujuan, menjamin bahwa APD yang digunakan sesuai dengan jenis bahaya dan tingkat risiko pekerjaan. Menjamin APD digunakan secara konsisten dan disiplin oleh seluruh pekerja di area kerja. Menjaga agar APD selalu dalam kondisi layak pakai, bersih, dan berfungsi optimal. Mendukung penerapan sistem manajemen K3 SMK3 secara menyeluruh dan berkelanjutan. Isu kritis penggunaan APD. Cedera kerja di tempat kerja masih didominasi oleh kesalahan manusia unsafe act seperti tidak memakai APD atau memakai APD secara tidak benar. Banyak perusahaan sudah menyediakan APD, namun kepatuhan pekerja masih rendah karena faktor kenyamanan, kebiasaan, dan pengawasan yang lemah. Kesalahan dalam memilih jenis APD dapat meningkatkan risiko cedera, misalnya sarung tangan yang tidak sesuai dengan bahan kimia. Pengelolaan APD sering tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit dilakukan evaluasi, penggantian, dan penelusuran saat terjadi kecelakaan. Definisi APD dalam konteks K3, alat pelindung diri APD merupakan perlindungan terakhir yang digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya kerja. APD digunakan apabila bahaya tidak dapat dieliminasi atau dikendalikan sepenuhnya dengan metode lain. Penggunaan APD tidak menghilangkan sumber bahaya, tetapi hanya mengurangi dampak cedera. Oleh karena itu, APD harus selalu dikombinasikan dengan pengendalian teknis dan administratif. Dasar Hukum dan Kewajiban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur kewajiban pengusaha dalam melindungi keselamatan tenaga kerja. Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 mewajibkan perusahaan menyediakan APD sesuai risiko kerja. APD wajib diberikan tanpa biaya kepada pekerja. Pekerja memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan APD sesuai instruksi dan prosedur. APD dalam hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko dimulai dari eliminasi hingga APD. APD berada pada level terakhir karena sangat bergantung pada perilaku manusia. Penggunaan APD tidak boleh dijadikan satu-satunya pengendalian risiko. APD hanya efektif bila pengendalian lain sudah diterapkan terlebih dahulu. Identifikasi bahaya sebagai dasar APD. Penentuan APD harus diawali dengan identifikasi bahaya di tempat kerja. Bahaya fisik dapat berupa benturan, panas, kebisingan, dan risiko jatuh dari ketinggian. Bahaya kimia berasal dari paparan gas, uap, debu, maupun cairan berbahaya. Bahaya biologis muncul dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus, sedangkan bahaya mekanik dan listrik berasal dari mesin, peralatan kerja, dan instalasi listrik. Setiap jenis bahaya memerlukan APD yang berbeda. Penentuan kebutuhan APD. Kebutuhan APD ditentukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko melalui HIRADC atau Job Safety Analysis. Setiap area kerja memiliki standar APD yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Jenis pekerjaan dan metode kerja sangat mempengaruhi jenis APD yang harus digunakan. Selain itu, durasi paparan bahaya juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dan tingkat perlindungan APD. Klasifikasi APD secara teknis, APD diklasifikasikan berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi, seperti kepala, mata, pernapasan, pendengaran, tangan, kaki, serta tubuh dan proteksi jatuh. Setiap jenis APD memiliki fungsi, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Penggunaan APD harus lengkap dan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Dalam banyak pekerjaan, diperlukan kombinasi beberapa jenis APD untuk memberikan perlindungan yang optimal.
APD Kepala Teknis. Safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala pekerja dari risiko benda jatuh, benturan, dan penetrasi. Helm yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan dan berada dalam kondisi baik, tidak retak, EUS, atau rusak. Warna helm sering digunakan sebagai identifikasi jabatan atau fungsi kerja di lapangan. Safety helmet memiliki masa pakai terbatas dan harus segera diganti jika mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. APD mata dan wajah. APD mata dan wajah digunakan untuk melindungi pekerja dari partikel, debu, cairan, dan percikan berbahaya. Safety glasses digunakan untuk perlindungan dari partikel ringan, sedangkan goggles memberikan perlindungan lebih baik terhadap debu dan cairan. Face shield berfungsi melindungi seluruh wajah dari percikan bahan kimia atau logam cair. Namun, face shield tidak dapat menggantikan fungsi kacamata safety dan harus digunakan bersamaan bila diperlukan. APD pernapasan. APD pernapasan digunakan untuk melindungi pekerja dari paparan debu, partikel, gas, dan uap berbahaya. Masker partikulat seperti N95 digunakan untuk debu dan partikel halus, sedangkan respirator cartridge digunakan untuk gas dan uap kimia. SCBA digunakan pada kondisi berbahaya atau lingkungan dengan kekurangan oksigen. Penggunaan respirator wajib disertai dengan fit test dan pelatihan agar perlindungannya efektif. APD pendengaran. APD pendengaran seperti earplug dan earmuff digunakan untuk melindungi pekerja dari kebisingan berlebih. APD ini wajib digunakan pada area kerja dengan tingkat kebisingan di atas 85 desibel. Paparan kebisingan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Oleh karena itu, penggunaan APD pendengaran harus dilakukan secara konsisten selama berada di area bising. APD tangan. APD tangan berfungsi melindungi tangan dari cedera mekanik, panas, dan paparan bahan kimia. Sarung tangan kain digunakan untuk pekerjaan mekanik ringan, sedangkan sarung tangan kulit digunakan untuk panas dan gesekan. Sarung tangan nitril atau karet digunakan untuk menangani bahan kimia. Kesalahan dalam memilih jenis sarung tangan dapat meningkatkan risiko cedera serius pada tangan. APD kaki. APD kaki seperti safety shoes melindungi kaki dari risiko tertimpa benda berat dan tertusuk benda tajam. Sol anti-slip berfungsi mencegah risiko terpeleset di area licin. Safety boots digunakan pada area basah atau yang mengandung bahan kimia. Penggunaan APD kaki bersifat wajib di area produksi, proyek, dan lingkungan kerja berisiko. APD tubuh dan proteksi jatuh. APD tubuh digunakan untuk melindungi tubuh dari panas, api, dan bahan kimia berbahaya. Rompi reflektif meningkatkan visibilitas pekerja, terutama di area dengan lalu lintas kendaraan. Full body harness wajib digunakan pada pekerjaan di ketinggian untuk mencegah jatuh. Proteksi jatuh harus dilengkapi dengan sistem pengaman yang sesuai standar dan dipasang dengan benar. Prosedur penggunaan APD. APD harus dipakai sebelum pekerja memasuki area kerja dan selama pekerjaan berlangsung. APD tidak boleh dimodifikasi, dirusak, atau digunakan tidak sesuai fungsinya. APD bersifat pribadi dan tidak boleh digunakan secara bergantian antar pekerja. APD dilepas setelah pekerja keluar dari area kerja berisiko. Perawatan dan penyimpanan APD. APD harus dibersihkan setelah digunakan sesuai dengan jenis dan materialnya. Penyimpanan dilakukan di tempat yang kering, bersih, dan terlindung dari kontaminasi. APD harus dijauhkan dari panas dan paparan sinar matahari langsung yang dapat merusak material. APD yang rusak harus segera dipisahkan dan dilaporkan untuk diganti. Inspeksi, umur pakai, dan penggantian. Inspeksi APD dilakukan sebelum dan sesudah digunakan untuk memastikan kondisi masih layak. Kerusakan, kehilangan, dan penggantian APD harus dicatat dengan baik.
Masa pakai dan tanggal kedaluarsa APD harus selalu diperhatikan. APD wajib diganti apabila fungsi perlindungannya sudah menurun atau tidak memenuhi standar. Peran, sanksi, dan budaya APD. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan menyediakan anggaran APD. Tim HSE bertugas melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pelatihan penggunaan APD. Supervisor memastikan kepatuhan pekerja di lapangan. Pekerja wajib menggunakan APD sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri dan membangun budaya keselamatan kerja.